Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-solehah hari ini? Pastinya selalu menjaga kesehatan ya, agar kita selalu bisa belajar bersama. Baiklah soleh-solehah, hari ini kita belajar jarak jauh tematik bahasa Indonesia kelas 6 oleh Ustadzah Siti Masruroh. Soleh-solehah, kali ini kita mereview kembali materi membedakan ide pokok, kalimat utama, dan kesimpulan dalam paragraf. Apakah ide pokok itu? Apakah kalimat utama itu? Dan apakah kesimpulan itu? Mari kita simak penjelasan berikut. Gagasan utama atau ide pokok adalah pokok masalah yang mendasari cerita yang bersifat tersirat atau tersembunyi, atau kata-kata kunci yang terdapat dalam kalimat utama. Cara untuk mengetahui ide pokok yakni dengan cara bacalah sebuah wacana, kemudian tutuplah wacana tersebut. Cobalah jawab pertanyaan ini. Paragraf tersebut membahas mengenai apa? Nah, jawaban itulah yang dinamakan ide pokok. Selanjutnya adalah contoh menemukan ide pokok. Perhatikan bacaan berikut. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi taman wisata nasional yang dikagumi oleh masyarakat. Nah, berikut adalah ide pokoknya. Apa? Ide pokoknya adalah Pulau Komodo. Ya. Intinya apa? Kata kuncinya. Oke, ide pokok adalah kata kuncinya. Yang kedua. Contoh yang kedua adalah berikut bacaannya. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Nah, ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah Taman Nasional. Ini kata kuncinya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh selanjutnya, contoh ide pokok yang ketiga adalah bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hewan-hewan tersebut hidup. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perbuluan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Di manakah ide pokoknya? Berikut ide pokoknya. Nah, penyebab punahnya hewan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang penjelasan kalimat utama. Yang dimaksud dengan kalimat utama adalah realisasi dari ide pokok yang berupa pernyataan atau kalimat yang terletak di awal, di akhir,
dan di akhir paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat inti yang digunakan sebagai acuan pengembangan menjadi sebuah paragraf. Jadi, dari ide pokok ya, kemudian dijadikan kalimat utama. Setelah menjadi kalimat utama, nanti akan kita jadikan kesimpulan. Bagaimana cara menemukan kalimat utama? Nah, kalimat utama ini. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Di dalam ide pokok, untuk mencari ide pokoknya, tadi apa? Iya, Komodo. Nah, Pulau Komodo. Mengapa? Karena ini adalah jenis kepulauan. Nah, maka kalimat utamanya adalah berikut. Nah, ya. Ini kalimat utamanya. Kita klik. Oke. Nah, kalimat utamanya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis ini. Kepulauan ini ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalimat utamanya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah sama dengan bacaan yang tadi, yaitu Taman Nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Nah, kalau tadi ide pokoknya Taman Nasional, ya, maka kalimat utamanya adalah Taman Nasional banyak terdapat di Indonesia. Oke, ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Contoh yang ketiga, sama saja anak-anak dengan yang tadi. Nah, ini bacaannya. Kita ambilkan dari paragraf yang ketiga juga. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, kalimat utamanya di mana? Nah, ini dia kalimat utamanya. Adalah ya, ini ya. Baik. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kepunahan. Ya. Sudah paham anak-anak dari sini? Oke. Kita lanjutkan. Diulang. Kesimpulan adalah
Maaf, ini agak. Kesimpulan adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang dijadikan paragraf baru. Selanjutnya, nah bagaimana cara menyimpulkannya? Ini kalimat paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Nah, dari ketiga paragraf ini kita ambil tadi kalimat utamanya, ya. Kalimat utamanya yang mana? Nah, yang pertama ini, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Yang kedua, paragraf kedua, taman nasional banyak terdapat di Indonesia. Dan yang ketiga adalah perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, ini kita jadikan satu anak-anak. Ini dia jadinya. Kesimpulannya adalah iya, ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kepunahan. Sudah paham anak-anak? Sudah paham? Ustazah ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat anak-anak belajar, penuh semangat, pantang menyerah ya. Terima kasih sudah mempelajari materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.